dan Mas Tito yang alhamdulillah bisa berkenan hadir pada hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan kegiatan, yaitu pertama sesuai dengan undangan kami penetapan APBD tahun 2021, dan yang kedua adalah tentang rembukan harga sewa tanah kas desa yang dalam hal ini sudah masuk dan sudah dalam proses, tinggal ibaratnya deal-dealan gitu, nanti tinggal penetapan harganya, yaitu yang pertama dari Saudara Budi Santoso, kemudian yang kedua Parlan, dan yang ketiga Bapak Teguh Sucipto. Bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa Roa untuk memberikan sambutan pembukaan, kepada beliau Bapak Sugeng Pujiharto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Pendamping Desa dan para perangkat desa, pegawai desa yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu. Langsung saja terkait dengan acara pada siang hari ini, yaitu penetapan APBD tahun 2021. Tanpa panjang lebar, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sedikit perubahan pada saat pembahasan pada tanggal 7 itu terkait adanya surat dari Menteri Kemendestran nomor 55 garing PPRI .00 12 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang laporan penggunaan dana desa tahun 2020, yaitu tentang silpa dana desa tahun 2020 yang harus dimasukkan dan direalisasikan selama-lamanya bulan Januari 2021. Jadi kemarin kami memang sempat menghitung realisasi karena memang harus dimasukkan di awal tahun, yang biasanya realisasi itu baru kami hitung selesai itu bulan Maret tahun berikutnya. Kemudian untuk adanya surat edaran dari Badan Keuangan dan Aset Desa tentang kurang salur dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterimakan pada tahun 2019 dan di tahun 2020. Jadi di tahun 2019 dan 2020 itu ada kekurangan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dari kemarin kami cek di rekening itu belum masuk, dan ternyata tadi baru informasi dari Bu Susi dicek baru masuk tadi malam, dan ini sudah di print dan sesuai dengan surat edaran tersebut masuk 44 juta Pak Iman. Kemudian untuk tentang SK Bupati nomor 141.1 garing 10/31 tahun 2020 tentang besaran tunjangan BPD di Kabupaten Banyumas yang
kenaikannya cukup signifikan. Untuk ketua dari Rp175.000 menjadi Rp300.000. Kemudian untuk wakil ketua yang tadinya 150 dan sekretaris yang tadinya 125 naik menjadi Rp250.000. Dan untuk anggota naik 100% sendiri, itu dari 100.000 menjadi Rp200.000. Di SK Bupati tersebut itu maksimal untuk honor tunjangan BPD, dan sesuai instruksi yang kami terima dari Pak Kepala Desa untuk mengambil nilai maksimal tersebut. Kemudian perubahan tersebut otomatis mempengaruhi anggaran-anggaran yang lain yang karena tunjangan BPD sendiri berasal dari ADD, dan ADD untuk tahun ini kan menurun, jadi itu berpengaruh pergeseran anggaran yang cukup lumayan untuk yang dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari ADD. Kemudian langsung saja, adapun secara garis besar untuk transfer itu kemarin Mas Rempoa itu dari dana aspirasi sebesar 200 juta baru kemarin diinformasikan. Kemudian untuk pendapatan lainnya itu dari bunga bank masih sama. Jumlah total pendapatan keseluruhan Rp3.739.324.583. Untuk belanja ini untuk kepala desa dan menjangan seperti yang dibahas pada saat pembahasan APBDes masih sama. Kita langsung ke poin-poin aja yang berubah biar tidak terlalu lama. Dan aspirasi sudah masuk. Total yang transfer itu aspirasi dari bantuan kabupaten, provinsi ke dana desa, ADD itu masuk transfer semua. Ini yang berubah yaitu untuk tunjangan BPD. Untuk tunjangan kedudukan sesuai dengan SK kami anggarkan 1 orang kali 12 bulan sebesar untuk ketua 300.000, untuk wakil ketua dan sekretaris 250, dan untuk anggota BPD 200.000. Sedangkan untuk tunjangan kinerja BPD ini disesuaikan dengan kemampuan desa dengan jumlah 12 kegiatan. Kemudian untuk operasional BPD itu menyesuaikan masih sama dengan kemarin. Dan untuk insentif RTG yang tadinya 50.000 dimaksimalkan menjadi 100.000 per bulan. Kemudian ini masih sama untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada lomdes. Kemudian untuk honor insentif guru TK ini ada penambahan karena jumlah pengajarnya yang bertambah, terutama untuk pemangku dari kelompok belajar Putra Harapan Bangsa yang di PAUD Solawera. Kemudian untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan masyarakat ini kita gabungkan yang tadinya untuk di bidang pembinaan, karena lingkupnya masih sama di penyuluhan dan pelatihan, kita gabungkan menjadi satu di penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat di bidang 2. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana ini ada juga mas tambahan kemarin untuk TPQ. Kemudian untuk bidang kesehatan ini masih sama, yaitu untuk kegiatan PPKBDes, kemudian untuk kegiatan posyandu, kemudian untuk PSN untuk masyarakat difabel, kemudian untuk
kegiatan RDS dan untuk kegiatan di bidang subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ini kita ada pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan, dan untuk pembangunan jalan masuk ke lapangan Dwarangko ini dari bantuan kabupaten. Kemudian untuk pembangunan peningkatan jalan lingkungan ini dari dana desa, itu ada 2 tempat, itu di RT 5 RW 1 dan RT 6 RW 4. Kemudian untuk pembangunan jalan usaha tani desa ini dari provinsi. Kemudian kegiatan yang berikutnya drainase, ini ada RT 5 RW 1 yang sebelah selatan TK, kemudian jalan Beling Bareng. Kemudian yang 200.000 itu kita usahakan dari bantuan kabupaten. Kemudian untuk kegiatan program padat karya desa ini kita fokuskan nanti di pembangunan jalan yang menuju makam. Kemudian untuk kawasan pemukiman ini ada pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga dan pengelolaan fasilitas sampah. Kemudian ada kegiatan dalam rangka peningkatan desa wisata, desa digital. Iya, desa digital. Dalam rangka desa digital ini kita jaringannya dulu modemnya dulu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pembinaan masyarakat desa, yang pertama adalah Linmas, HUT RI, kemudian pemeliharaan sapras olahraga ini untuk lapangan. Kemudian ini ada pembangunan sapras milik desa itu Paman dari Banqiu kemarin, informasi terakhir. Kemudian pembinaan klub olahraga dan kepemudaan LPMD PKK. Kemudian untuk peningkatan kapasitas lembaga, dan terakhir untuk pembinaan KPMD. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan, untuk peningkatan kapasitas BPD kemarin digabung dengan peningkatan perangkat, karena tidak untuk berasal dari saya tidak diperbolehkan ada kata dari untuk perangkatnya gitu ya Pak. Jadi digabung dengan kapasitas BPD. Kemudian untuk fasilitas penguatan kelembagaan, pengurus utama gender dan anak, kemudian pelatihan pengelolaan BUMDes, evaluasi audit keuangan BUMDes, kemudian untuk bidang perdagangan dan perindustrian, kemarin ada koreksi untuk meng-cancel pembangunan kantor pengelola pasar, kita masukkan untuk pembangunan kios, jadi yang tadinya 2 unit menjadi 3 unit. Kemudian untuk pembangunan tempat parkir, pengelolaan dan pengembangan pasar Rempah 2 di sebelah selatannya. Kemudian untuk bidang kelima yaitu penanggulangan bencana, ini ada kegiatan penanggulangan bencana sebesar 1 juta, keadaan darurat ini untuk masih penanganan COVID 10 juta, dan keadaan mendesak untuk penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID sebesar 270 juta. Jumlah belanja keseluruhan 3.563.563.638 rupiah. Surplus 179.760.945. Dan untuk pembiayaan, kemarin pada saat pembahasan APBDes ini kami masih belum bisa menyampaikan silpa asumsi, tapi kemarin karena adanya harus dimasukkan silpa asumsinya terkait dengan dana desa, itu jadi kami berusaha menghitung silpa asumsi di tahun 2020 untuk dimasukkan ke APBDes 2021 untuk PAD sebesar Rp3.162.584, ADD Rp311.945, dana desa Rp9.112.282. Untuk PBH ini itu yang baru masuk tadi itu sebesar 44.270.096 rupiah, sedangkan silpanya sendiri di tahun dari kegiatan hanya sebesar 87.8.699 rupiah. Kemudian untuk PBK silpanya 450.000 rupiah, dan lain-lain itu dari bunga bank masih tersisa 53.449 rupiah.
Jumlah penerimaan pembayaran sebesar Rp53.059.055. Kemudian untuk pembentukan dana cadangan peledak Kades di tahun 2021 masih sama sebesar Rp18 juta. Kemudian untuk penyertaan modal desa dari provinsi dan dari dana desa setotal Rp220 juta. Sehingga si Silpa pada tahun 2021 di APBD ini 0. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa perubahan dari anggaran belanja dan pendapatan dan belanja desa Rempah tahun 2021. Selanjutnya untuk penetapan, apakah akan langsung ditetapkan atau ada pertanyaan? Monggo saya silakan ke Pak Edi. Alhamdulillah, apa yang menjadi harapan kita terutama BPD tadi sudah disampaikan. Dasar dari SK Bupati ada satu peningkatan yang cukup signifikan. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur dan terima kasih juga kepada Pak Kades yang sudah langsung memberikan satu restu ataupun penetapan secara positif dan maksimal. Artinya ini menjadi sebuah kabar gembira buat kita. Walaupun sebetulnya kita berangkat menjadi anggota BPD itu pengabdian, itu harus dicamkan, digarisbawahi, tidak boleh lepas dari pikiran kita, benak kita, terutamanya untuk menyadarkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman juga satu pemahaman dengan saya bahwa tujuan kita bukan sekedar nominal, tetapi kita punya harapan lebih bahwa kita membantu memajukan desa Rembuan. Itu yang paling penting. Terkait tadi ada berkah, ya alhamdulillah kita terima. Ya artinya itu supaya kita bisa seiring sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah desa, kita bisa mengawal pemerintah desa dengan arif, bijaksana dan lebih transparan untuk kedepannya, bukan untuk menjegal sekali lagi, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi saling mengawal, saling mengingatkan. Itu untuk saya pribadi dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mengalami. Dan tidak kalah pentingnya juga harapan kami untuk pemerintah desa sendiri ya, dengan beberapa berkah juga yang diterima oleh baik perangkat desa dan artinya secara keseluruhan, ini menjadi sebuah stimulus buat kita pemerintah desa untuk bisa meningkatkan kinerja kita. Monggo tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal, saya sangat sependapat ketika ada yang merasa kerjanya kok merasa berat banget dibanding dengan yang lain, itu mudah-mudahan menjadi sebuah amal ibadah kita, itu dinyatakan kembali menjadi sebuah ibadah walaupun menjadikan sebuah pekerja, tapi pekerjaan kita adalah mengabdi, melayani. Itu yang harus digarisbawahi sama-sama, baik untuk BPD ataupun pemerintah desa. Jadi sama-sama marilah kita memajukan desa kita tercinta ini. Secara keseluruhan untuk masalah APBD, menurut saya yang penting apa yang kemarin kita sudah dibahas bersama-sama sebelum penetapan hari ini dan sudah dipaparkan di kecamatan, dan tidak ada masalah ya bulan ya ketika ada pemaparan di kecamatan, saya rasa itu sudah cukup untuk saya pribadi. Tinggal yang paling penting adalah bagaimana kita mengawal 1 tahun ke depan. Jadi harapan saya dan harapan saya secara pribadi juga bahwa ini adalah menjadi kamus kita untuk 1 tahun ke depan di APBD. Untuk teman-teman BPD, monggo dipegang benar-benar ini APBD ini untuk kita mengawal. Dalam arti mengawal bukan kita memata-matai, sekali lagi bukan memata-matai, tetapi manakala ketika pemerintah desa lalai ataupun kurang kontrol, itulah peran kita untuk bisa setidaknya mengingatkan, ini loh Pak, Bu, yang tercantum di dalam APBD adalah seperti ini. Karena sudah diketahui bersama bahwa APBD itu harus dilaksanakan, begitu ya Pak Iman ya. Itu harus dilaksanakan.
Nah, jangan sampai pelaksanaannya itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban karena kita terpatri oleh kata-kata harus. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama-sama. Oh, yang penting anggarannya toh, tapi outputnya tidak bisa, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini akan menjadi sebuah apa namanya ya, kalau lebih ekstrimnya kezoliman terhadap masyarakat itu. Artinya apa yang sudah dipercayakan kepada kita yang kita laksanakan sebaik-baiknya. Nyuwun sewu, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini sekali lagi untuk diri saya pribadi supaya saya khususnya dan mudah-mudahan teman-teman BPD juga lebih semangat lagi untuk bisa memajukan desa Rempoa. Terima kasih, mohon maaf bila terjadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat desa yang hormati, pada sore hari ini adalah penetapan APBDes tahun 2021 ini. Sebelumnya kami mohon dengan sangat untuk yang pertama untuk para perangkat desa. Para perangkat desa monggo untuk tahun 2021 kami mohon dengan sangat yang pertama mudah-mudahan sehat terus tolong waktu sepisah maning waktu jam kerja aja pada gampang aja pada gampang manggalah bareng-bareng kali sedoyo BPD Desa Rempoa Manggalah ini aku dinanti umpami kula salah keliru luput ini karena menusan itu sifatnya mengeding-edingan mangga insya Allah nek kula lan para rawuh sedoyo kula perangkat desa BPD lan sanes-sanesipun niku bener-bener niat lan giat niku insya Allah Rempoa niku makin depan niku makin meningkat. Yang saya pun saksi